lanjutkan dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama adalah faktor utama yang harus kita perhatikan dulu. Yang pertama adalah penyediaan bahan baku. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, utilitas yang mencakup bahan bakar, air, dan juga listrik. Yang terakhir adalah keadaan geografis dan kondisi sosial masyarakat. Selain faktor utama, ada juga faktor khusus yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama adalah transportasi, kemudian tenaga kerja, pembuangan pabrik atau waste disposal, kemudian pembuangan limbah, kemudian letak, karakteristik lokasi, dan juga peraturan perundang-undangan. Nah, penyediaan bahan baku pada aspek kali ini yang harus diperhatikan adalah yang pertama, letak sumber bahan baku harus dekat dengan lokasi pabrik. Selanjutnya, kapasitas sumber bahan baku dan berapa lama sumber tersebut dapat diandalkan pengadaannya untuk suplai ke pabrik. Kemudian, kualitas bahan baku yang ada harus juga diperhatikan apakah kualitas ini sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh pabrik. Yang terakhir, cara mendapatkan bahan baku dan pengangkutannya harus juga diperhatikan bagaimana cara memindahkan bahan baku itu ke pabrik. Aspek selanjutnya adalah pemasaran. Yang harus diperhatikan dalam aspek pemasaran kali ini, yang pertama adalah di mana produk itu akan dipasarkan. Jadi terkait dengan target konsumennya. Kemudian proyeksi kebutuhan produk pada masa sekarang atau juga masa yang akan datang. Jadi terkait dengan forecasting atau peramalan kebutuhan produk yang akan datang. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan terkait dengan pengaruh persaingan dagang. Jadi bagaimana kompetitor itu bisa bersaing dengan produk yang kita hasilkan. Yang terakhir adalah bagaimana jarak pemasaran dari lokasi dan bagaimana sarana pengangkutan untuk mencapai daerah pemasaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut utilitas pabrik, kita akan break dulu sejenak. Selanjutnya akan kita bahas terkait dengan utilitas pabrik. Apa sih yang dimaksud dengan utilitas? Utilitas adalah fasilitas pendukung untuk kelancaran proses produksi. Yang mencakup utilitas adalah air, listrik, dan juga bahan bakar. Yang pertama adalah utilitas air. Kegunaan air di dalam industri itu bisa digunakan sebagai air proses, air pendingin, air sanitasi, dan juga air umpan boiler. Sumber air bisa diambil dari beberapa sumber. Yang pertama, air sungai, air kawasan, dan juga air PDAM. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan air. Yang pertama, kemampuan sumber dalam memenuhi kebutuhan pabrik. Yang kedua, kualitas juga harus diperhatikan, kualitas air tentunya. Yang ketiga adalah pengaruh musim terhadap kualitas penyediaan air. Jika kita menggunakan air sungai, maka harus diolah terlebih dahulu pada unit utilitas yang dimiliki untuk menghasilkan air yang berkualitas sesuai dengan ketentuan air baku atau air PDAM. Perhatikan kualitas air harus memenuhi ketentuan yang dibutuhkan oleh pabrik. Utilitas selanjutnya adalah listrik dan bahan bakar yang berfungsi sebagai alat penggerak dan juga penerangan dalam teknis operasional pabrik.
Sumber listrik bisa diambil dari PLN atau juga generator. Bahan bakar yang bisa digunakan adalah untuk menggerakkan generator, menggerakkan alat penghasil panas atau boiler, dan juga bahan bakar disuplai oleh Pertamina. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam utilitas listrik dan bahan bakar. Yang pertama, ada atau tidaknya dan juga jumlah tenaga listrik yang digunakan. Yang kedua, harga tenaga listriknya berapa? Yang ketiga, persediaan tenaga listrik dan bahan bakar di masa yang akan datang akan seperti apa kondisinya. Dan yang terakhir adalah mudah atau tidak sih mendapatkan bahan bakar untuk operasional pabrik. Faktor lain yang harus diperhatikan, dan ini sangat penting sebenarnya, banyak yang tidak aware dalam aspek ini, adalah keadaan geografis dan juga sosial masyarakat sebagai pendukung iklim industri dalam menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam bekerja. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan kondisi geografis dan masyarakat, yang pertama adalah kesiapan masyarakat setempat untuk berubah menjadi masyarakat industri, karena ketika pabrik dibangun pasti akan ada banyak perubahan yang bisa mempengaruhi masyarakat setempat. Yang kedua, keadaan geografis yang menyulitkan konstruksi peralatan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Yang ketiga adalah spesifikasi gempa bumi, angin topan, dan lain-lain yang terkait dengan kondisi geografis suatu wilayah. Selanjutnya adalah kondisi tanah tempat pabrik berdiri, jangan sampai menyulitkan pemasangan konstruksi bangunan atau juga peralatan proses. Yang terakhir, adanya kemungkinan untuk perluasan di masa yang akan datang, itu juga harus diperhatikan terkait dengan geografisnya atau juga kondisi masyarakat yang ada di situ. Nah, aspek lain yang harus diperhatikan adalah transportasi sebagai sarana untuk menyuplai bahan baku dan juga untuk menyalurkan produk dari pabrik ke konsumen. Aspek transportasi ini sangat mempengaruhi biaya dan juga waktu dari pengiriman bahan baku atau produk. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperhatikan aspek transportasi ini adalah yang pertama, jalan raya yang dapat dilalui kendaraan besar. Kemudian juga adanya jalur rel kereta api akan sangat membantu pada aspek transportasi. Yang ketiga, sungai yang dapat dilayari kapal atau perahu, biasanya itu di daerah-daerah yang memiliki sungai besar seperti di Kalimantan. Yang selanjutnya adalah adanya pelabuhan dan juga lapangan udara, itu juga sangat membantu pada aspek transportasi produk ataupun juga bahan baku. Nah, faktor lain yang mempengaruhi lokasi pabrik adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini sangat mempengaruhi kinerja dan juga kelancaran operasional pabrik, karena tenaga kerja inilah yang menjadi tombak dalam manufaktur dan juga operasional setiap hari di pabrik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek tenaga kerja itu, yang pertama adalah tingkat pendidikan masyarakat, kemudian adanya keahlian dan pendidikan tenaga kerja yang tersedia di sekitar pabrik, kemudian kemudahan mendapatkan tenaga kasar atau juga tenaga ahli, dan yang terakhir adalah tingkat penghasilan. Faktor-faktor selanjutnya itu terkait dengan buangan pabrik atau waste disposal. Waste disposal ini sangat berhubungan dengan efek yang ditimbulkan oleh polusi atau buangan pabrik.
Waste disposal itu bisa terdiri Waste dari disposal limbah itu bisa berbahaya terdiri dari ataupun limbah juga limbah berbahaya tidak berbahaya. ataupun juga limbah Bisa tidak mencakup berbahaya. limbah padat, Bisa cair, mencakup ataupun juga limbah gas. padat, cair, Yang ataupun harus juga gas. diperhatikan dalam aspek Yang harus buangan pabrik diperhatikan ini yang dalam pertama aspek adalah buangan pabrik ini, yang penetapan pertama bentuk adalah buangan harus penetapan bentuk diklasifikasikan dengan buangan, jelas harus diklasifikasikan apakah dengan padat, jelas cair, atau juga gas. apakah padat, Kemudian cair, cara atau juga penanganan gas. dan Kemudian pengelolaannya cara seperti apa. penanganan dan Dan pengelolaannya yang terakhir seperti apa. adalah Dan yang peraturan terakhir pemerintah pusat adalah ataupun daerah peraturan pemerintah setempat pusat dalam ataupun daerah setempat pembuangan dalam pabrik. pembuangan pabrik. Nah, untuk faktor selanjutnya itu Untuk adalah faktor site dan selanjutnya itu karakteristik adalah lokasi. site dan Yang harus karakteristik diperhatikan lokasi. yang pertama Yang harus adalah diperhatikan yang pertama jenis adalah tanah, apakah jenis tanah, merupakan tanah apakah rawa, merupakan sawah, tanah atau juga rawa, bukit. sawah, Yang atau juga kedua bukit. terkait dengan Yang kedua, apakah terkait dengan daerah tersebut merupakan apakah daerah daerah pedesaan tersebut atau juga merupakan daerah perkotaan. pedesaan atau Yang juga selanjutnya perkotaan. juga harga Yang tanah itu selanjutnya sangat juga mempengaruhi harga tanah penetapan itu sangat lokasi. mempengaruhi penetapan lokasi. Kemudian faktor-faktor lain Kemudian juga terkait dengan faktor-faktor lain peraturan juga terkait perundang-undangan. dengan peraturan Yang harus perundang-undangan. diperhatikan yang pertama Yang harus adalah diperhatikan peraturan yang daerah atau pertama perda adalah yang peraturan berlaku. daerah atau perda Kemudian yang alur berlaku. pendirian industri Kemudian dan alur juga pendirian ketentuan industri dan mengenai juga daerah-daerah ketentuan mengenai spesifik yang daerah-daerah dipilih untuk spesifik yang sebagai lokasi dipilih pabrik. untuk sebagai lokasi pabrik.